Pendekatan sistem integration yang pertama adalah implementasi ERP. Dalam menjalankan bisnisnya, sebuah perusahaan memiliki core ERP functionality yang banyak, baik untuk extended application maupun untuk reporting dan analytics. Dengan implementasi ERP, maka dapat mereplace sistem-sistem legacy dengan satu sistem ERP yang besar. Berikut ini adalah Magic Quadrant for Single Instant ERP for Product-Centric Mid-Market Companies. Di dalamnya terdapat Oracle, SAP, JD Edwards, dan Microsoft Dynamics. Mengapa ERP? Yang pertama, saling tergantung antara kode aplikasi dan integrasi membuat upgrade dan enhancement mahal, lama, berisiko, dan tidak didukung. Ketergantungan yang tersembunyi dan bypass aturan keamanan dan bisnis melalui akses data langsung memberi hasil yang berubah-ubah dan tidak benar serta problem yang sulit didiagnosis. Kurangnya disiplin dan standar dalam pengembangan solusi integrasi point-to-point menghantar pada kesulitan maintenance dan manajemen dengan bahasa dan tool yang berbeda, versi yang tidak kompatibel. Security umumnya tidak terkelola, koneksi antar aplikasi dikontrol dalam masing-masing. Kapan waktu yang tepat untuk ERP? Yang pertama, merger atau mengakuisisi perusahaan lain. Sebagai contoh, perusahaan A dan B memiliki sistem yang berbeda. Proses merger tidak dapat dilakukan dengan memasukkan sistem yang baru, seperti ERP. Pertama-tama harus memerger ke sistem A atau B, dan selanjutnya bisa memulai ERP. Yang kedua adalah kontrak baru meningkatkan penjualan dalam waktu singkat dan sistem lama tidak dapat mengatasinya. Kasusnya, Fox Mayer Drugs menandatangani kontrak besar untuk mensuplai University Health System Consortium. Hal ini membuat perusahaan harus memproses barang dengan jumlah besar. R3 hanya dapat mengatasi 10.000 pesanan pelanggan per malam dibandingkan dengan 420.000 di bawah Fox Mayer Mainframe System. Yang ketiga, saat pekerja sudah kelebihan beban, dan hal ini membawa masalah. Yang keempat, saat sistem Anda membutuhkan sebuah rilis besar dalam rangka untuk menyelesaikan masalah dalam sistem. Dan yang kelima, Anda dapat mengalokasikan sumber daya pada proyek baru dan tidak perlu perubahan secara ekstrim pada sistem informasi dalam waktu yang mendesak dan sistem perusahaan dalam keadaan stabil. Itu artinya ERP dapat diimplementasikan. Strategi migrasi ERP. Yang pertama adalah Big Bang. Migrasi ke platform yang baru dilaksanakan pada satu waktu. Strategi yang kedua adalah regional migration. Pada strategi ini, migrasi dilakukan berdasarkan letak geografi, di mana migrasi dilakukan per regional satu demi satu. Dan strategi yang terakhir adalah line of business. Pada strategi ini, migrasi dilakukan per bagian-bagian bisnis secara perlahan-lahan. ERP integration. Implementasi ERP umumnya berjangka waktu beberapa tahun, dan apa yang dimulai sebagai beberapa modul fungsional seringkali tumbuh menjadi sistem ERP utama dengan sejumlah aplikasi standalone. Challenge terbesar yang pernah dimiliki oleh perusahaan dalam integrasi ERP adalah untuk mengintegrasikan sistem ERP mereka dengan sistem perusahaan mereka yang lain dalam memenuhi tuntutan bisnis. Perusahaan harus menemukan cara baru untuk mengintegrasikan sistem ERP yang memungkinkan perusahaan dalam mengintegrasi aplikasi yang terisolasi serta menyediakan United Application Architecture.